Bakal Capres 2024 dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meresmikan rumah aspirasi relawan pemenangan yang sekaligus menjadi sekretariat tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024. Bagaimana rumah aspirasi ini akan bekerja memanaskan strategi dalam memenangkan Ganjar Pranowo? Kita bahas bersama dengan politisi PDIP Rifki Karsayuda. Selamat malam Mas Rifki. Selamat malam Fani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu di tengah libur long weekend ini untuk berdialog bersama kami malam hari ini Mas Rifki. Sama-sama Fani. Baik, Mas Rifki, pertanyaannya kenapa baru sekarang ini rumah aspirasi diresmikan? Ya, ini simbol saja bahwa PDI Perjuangan 1 minggu setelah penugasan Mas Ganjar pada tanggal 21 April 2023 yang lalu oleh Ibu Ketua Umum segera merespons dengan membentuk tim koordinator relawan yang diketuai oleh Mas Ahmad Basyarah untuk kemudian menginventarisir dan memfasilitasi rekan-rekan relawan yang jumlahnya sampai hari ini hampir 2.000 relawan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Dan sebagian di seluruh Indonesia. Dan dari 2.000-an relawan itu Fani, 95% adalah relawan yang dulu merupakan relawan Pak Jokowi. Ini sekaligus mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa koordinasi antara partai pengusung PDI Perjuangan, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, dan ada 2 partai lain non-parlemen, Partai Hanura dan PSI, dengan para relawan terjalin dengan baik. Tadi Sekjen kami mengatakan termasuk dalam insight sebelum kita wawancara ini, kata kunci kemenangan bagi Pilpres ke depan itu adalah bergerak bersamanya antara partai politik, relawan dan rakyat. Jika itu terjadi insya Allah maka kemenangan di depan mata. Nah, simbol rumah aspirasi relawan yang hari ini dilakukan itu mencari momentum yang tepat pada tanggal 1 Juni 2023 hari ini, di mana hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Pancasila yang dilahirkan oleh the founding fathers kita Bung Karno dan kawan-kawan. Satu hikmah penting dari lahirnya Pancasila adalah Pancasila lah yang mempersatukan kita, dan karena itu insya Allah rumah relawan ini adalah rumah relawan yang mempersatukan kita, bukan hanya untuk kemenangan Mas Ganjar, tapi mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa. Selalu ada hal-hal baru begitu katakanlah yang bertepatan dengan Hari Besar Nasional yang juga penuh dengan simbolisme. Kemarin deklarasi Pak Ganjar tanggal 21 April, kemudian hari ini rumah aspirasi relawan pemenangan tepat tanggal 1 Juni 2024 sekaligus hari lahirnya Pancasila. Kita berarti tunggu nih kalau ada Hari Besar Nasional, mungkin di situ PDIP juga akan kembali memberikan surprise. Begitu ya Mas Rifki. Nah, Mas Rifki, berarti 2.000 relawan Ganjar ini atau Pak Ganjar ini terdiri dari berapa cabang relawan begitu, cabang organisasi relawan? Ya, relawan ini kan namanya juga relawan, mereka bergerak sendiri, membangun simpul sendiri antar satu dengan yang lain, kadangkala tidak terhubung secara organisatoris, tentu mereka bergerak masing-masing. Tugas kami adalah bukan mengkomando mereka, tapi menjalin koordinasi di antara satu dengan yang lain, menjadi simpul data, menjadi simpul informasi agar yang satu dengan yang lain tidak bertabrakan, tapi justru memperkaya dan memperluas segmentasi yang harus kita sasar. Kami bersyukur kerja-kerja semua pihak, partai politik, relawan, dan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Karena itu sekarang kita bisa lihat elektabilitas Mas Ganjar itu sudah merangkak di atas 40%, Fani. Dan itu tentu tugas kami tidak ringan untuk terus memperbesar elektabilitas beliau. Karena kalau kemudian kita cross check dengan approval rating yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo, approval rating Presiden Jokowi itu kan sekarang di 80%. Nah, kalau kemudian sebagian besar dari relawan ini adalah relawannya Pak Jokowi, maka tugas utama kita adalah menggarap masa yang kemudian mendukung Presiden Jokowi untuk kemudian korelatif dengan mendukung Mas Ganjar Pranowo. Karena salah satu isu penting yang kami tawarkan kepada publik pada Pilpres 2024 ini, kita adalah keterusan dari legacy atau keberhasilan dari Presiden Jokowi. Nah, Mas Rifki tadi bicara mengenai penyebaran atau katakanlah memanaskan Pilpres 2024 juga dengan bekerja sama dengan para relawan seperti itu, terutama di wilayah-wilayah yang kalau berdasarkan lembaga-lembaga survei atau hasil lembaga-lembaga survei
ini katakanlah kantong-kantong suara untuk Pak Ganjar masih lemah di sana. Saya sebut saja misalnya Jawa Barat seperti itu. Ini juga akan difokuskan di sana kah? Itulah tugas rumah aspirasi relawan ini, Fani. Ini sekaligus juga untuk memetakan peta di mana saja kemudian kekuatan yang harus dipertahankan, bahkan terus ditambah, di mana kemudian kekuatannya harus berlipat kali, berlipat ganda untuk kita lakukan. Termasuk yang tidak kalah penting sebetulnya adalah harmonisasi antara relawan dengan partai politik. Itu kan dua entiti yang sebetulnya punya satu tujuan dalam konteks Pilpres ini, tapi kerap kali ada persoalan psikologis antara satu dengan yang lain. Gesekan Nah, psikologis. rumah aspirasi ini saya kira sekretariat rumah koordinasi relawan Mas Ganjar ini salah satu fungsinya adalah itu. Dan saya pikir dalam waktu dekat nanti akan dibangun juga rumah-rumah serupa, ya, rumah koordinasi relawan di setiap provinsi di Indonesia untuk Mas Ganjar, agar kemudian koordinasinya menjadi lebih terdesentralistik, tidak hanya ada di pusat, dan itu tentu menjadi sangat baik untuk juga menjadi tempat sehari-hari saling bertemu, bersilaturahmi, membangun ide, merapatkan strategi, taktik gitu, dan kemudian melihat Pilpres ini sebagai sebuah gotong royong dan kebersamaan untuk kita menangkan bersama. Nah, gesekan politik seperti apa sih yang biasanya suka muncul gitu Mas Rifki antara relawan dengan parpolnya tiap-tiap pemilu? Ya, entitas yang berbeda itu kerap kali kan wajar kalau kemudian ada hambatan-hambatan psikologis ya Fani ya. Karena semuanya mencintai. Jadi kalau yang mencintai itu banyak kayak Fani ini fansnya banyak. Oh, Antar fans itu gitu. bisa saja kemudian dia saling bergesekan karena ingin yang satu lebih muncul daripada yang lain. Nah, Oh. hal-hal seperti ini kemudian kan perlu untuk terus didiskusikan. Kalaupun ada sedikit pandangan-pandangan yang memungkinkan ke arah situ harus segera diluruskan. Kalaupun ada sumbatan-sumbatan komunikasi, misalnya ada satu relawan yang merasa dianaktirikan dibanding relawan yang lain. Gitu. Ada kemudian relawan yang merasa kok kami tidak seistimewa partai politik misalnya. Hal-hal seperti inilah yang kemudian saya kira tugas dari kita semua, dan kita harus memanfaatkan rumah aspirasi relawan yang hari ini diluncurkan tepat pada tanggal 1 Juni 2023 di Hari Pancasila ini, agar spirit Pancasila untuk gotong royong bagi bangsa itu juga terjadi dalam konteks pemenangan Mas Ganjar. Harapannya begitu, berarti kuncinya ada di tangan Pak Ganjar dan juga PDIP sebagai parpol pengusung, parpol utama begitu katakanlah, parpol Ya pertama yang semua mengusung Pak lah Ganjar. Fani, Mas Ganjar Oh, ini milik semua. milik Mas semua. Ganjar Susah adalah ya kader sekarang ya. PDI Perjuangan, petugas partai kami. Tapi sekarang kan milik semua. Coba Fani bayangkan ada Harus adil lebih dari berbagi ya. 2.000 relawan yang secara sukarela mendukung Mas Ganjar. Maka saya kira Mas Ganjar ini adalah kader kami yang sudah kami hibahkan begitu penugasan Ibu Ketua Umum untuk bangsa. Oke, PDIP berbagi Pak Ganjar Pranowo untuk semuanya demi memenangkan pemilu 2024. Nah, satu lagi strategi yang ingin saya tanyakan begitu terkait dengan bagaimana sosok Pak Ganjar Pranowo di mata pemilih atau calon pemilih milenial dan juga generasi Z. Yang mana dalam pemilu 2024 ini jumlahnya meningkat secara signifikan. Mas Rifki, apa yang akan dilakukan? Kalau kita baca hasil survei kan, generasi Z ini masih belum mau terlalu terbuka untuk menjawab survei ya. Siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mereka pilih. Mereka nampaknya masih wait and see, dan saya kira itu garapan semua calon presiden dan wakil presiden. Karena dari sisi kuantitas jumlahnya cukup besar. Tapi kami meyakini bahwa Mas Ganjar yang sangat dekat dengan keseharian rakyat kita, termasuk juga dengan kelompok generasi Z, milenial dan seterusnya, itu bisa merebut ceruk ini gitu. Salah satu ciri utama dari generasi Z, generasi milenial, mereka kan sangat dekat dengan media sosial, dan Mas Ganjar dalam semua survei unggul dibanding calon presiden yang lain dalam konteks hal itu. Ini yang akan bukan tetap sih, semakin mungkin digencarkan begitu ya kampanye atau katakanlah pendekatan dari Pak Ganjar Pranowo gitu lewat media sosial seperti itu. Dan juga mungkin diskusi atau dialog begitu ya kabarnya, karena generasi Z dan juga milenial lebih suka berkomunikasi dengan tatap muka begitu Mas Rifki, ini juga jadi pertimbangan ya.
Ya, nanti Fani diminta jadi host lah kemana-mana untuk Ya mendampingi Mas ampun, Ganjar. sebagai jurnalis harus netral dan independen Mas Rifki, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Kita tunggu seperti Terima apa kasih ini Fani. pemanasan jelang pemilu 2024 yang dilakukan oleh Rumah Baik. Aspirasi Relawan pemenangan Pak Ganjar Pranowo ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Terima Mas kasih. Rifki Selamat hari bergabung lahir bersama kami Pancasila. malam Salam hari ini. Pancasila. Ya, Salam sehat ya. selalu, Merdeka. sampai jumpa. Ya, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.